Halo sahabat Puso, bertemu lagi dengan saya Syekh Arif dari PT Mando Berlian Sejati, penempatan di Bulungan, Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Hari ini saya akan menjelaskan tentang P2H atau pemeriksaan pada kendaraan, perawatan pemeriksaan kendaraan harian pada unit cold diesel yang ada di belakang saya ini. Untuk cold diesel di belakang saya ini adalah Super HDX 6,6 dan ini perawatannya sangat mudah jika saat melakukan P2H yang dicek cukup simpel untuk memudahkan para konsumen dan driver. Oke, kita lanjut untuk pengecekan yang pertama. Oke, untuk melakukan pengecekan pada oil engine, yang pertama kita membuka kabin. Seperti ini cukup mudah untuk membuka kabin. Nah, setelah kabin terbuka baru kita melakukan pengecekan oil engine. Oil engine ada di sini sticknya. Untuk pengecekan oli engine, yang pertama kita bisa melihat dari stick, namanya stick oil. Nah, berada di sebelah sini, di atas engine. Jadi kita tinggal tarik seperti ini. Nah, oke. Untuk pengecekan oil level di sini ada trip 1 dan trip 2. Nah, untuk standar dealernya kita biasa melihat oli engine levelnya di trip 2. Ini posisi standar ya, standar. Oke. Jika sudah, kita kembalikan. Jangan lupa untuk didorong lebih yang kuat agar dia rapat. Setelah melakukan pengecekan oli, kita lanjut di pengecekan air radiator. Nah, ini tutup air radiator, jadi cukup mudah. Kita bisa mengecek level oil dengan cara menyelupkan tangan kita atau jari kita. Nah, seperti ini. Setelah semuanya sudah clear, kita lanjut untuk pengecekan air reservoir atau water tank yang ada di sebelah sini. Yang dari sini ini untuk tangki cadangan radiator. Ini berfungsi jika radiator kekurangan air, dia akan menghisap dari sini. Nah, pastikan untuk para driver atau konsumen bisa melihat di sini levelnya. Ini adalah low. Ini low berarti di sini rendah ya. Nah, kita kalau standar dealernya kita memakai di full atau di up. Setelah kita selesai dengan semua pengecekan engine oil, air radiator, reservoir, yang selanjutnya kita sekalian mengecek tali kipas atau panbel. Dengan cara bisa kita tekan seperti ini, apakah dia kendor atau terlalu kencang. Nah, bisa dilihat dengan kasat mata seperti ini, dibalik seperti ini. Jika ada kerusakan, dia akan terjadi seperti retak-retak. Cukup mudah sekali untuk melakukan P2H di unit cold diesel ini. Nah, selanjutnya setelah ini kita akan mengecek oli power steering yang ada di sebelah kiri sana. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan oli steering. Jadi pastikan mobil kita dalam keadaan yang fit. Dengan cara kita juga bisa mengecek oli power steering kita, apakah dia di level up atau di low. Jadi kita setiap saat, setiap waktu kita selalu melihat unit kita bisa fit gitu ya, nggak terjadi trouble saat di jalan. Oke, kita bisa lihat seperti ini ya. Ini ada low sama up atau max. Biasanya max kalau yang ini, posisi up ini max. Cara untuk melihat kotornya oli atau tidak bisa kita lihat dengan kasat mata. Jika dia masih merah seperti ini, berarti dia masih bagus dan layak pakai. Kalau sudah berubah warna menjadi hitam, nah itu sudah waktunya melakukan penggantian. Kita lanjut ke pengecekan air aki atau baterai. Baterai untuk cold diesel ini terletak di samping kiri di belakang kabin pas. Jadi tempatnya di sini. Nah, jadi untuk para driver bisa melihat level air dari samping sini. Ini ada low sama up di sini ya. Tidak terlalu kelihatan, tapi bisa kalau untuk sedikit serong kanan kita. Nah, ini kita bisa lihat low atau up-nya air radiator, seperti itu. Selanjutnya, untuk pengecekan harian, biasanya dilakukan juga kita untuk pengecekan tire atau wheel atau ban. Jadi kita cek tekanan angin kita ini sudah standar atau belum, maksudnya udah pas atau belum. Dengan cara biasanya dipukul menggunakan palu atau kayu. Biasanya diketok ya. Untuk bannya ini diketok. Nah, seperti ini. Dia kalau kekurangan angin bunyinya mungkin sedikit berbeda ya. Jadi udah tahu. Biasanya kalau driver itu udah paham. Jadi kalau untuk ban biasanya kita pengecekannya semua ya, dari
6 roda ini kita cek satu-satu dengan cara diketuk. Mungkin itu saja untuk pengecekan oli engine, air radiator, reservoir, terus steering, oli steering, dan air aki atau air baterai. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke kabin, kita pastikan semua yang ada di dashboard itu berfungsi dengan normal. Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita melakukan pengecekan pada dashboard atau monitor yang ada di kabin, lebih baiknya kita mengecek dulu yang ada di belakang jok. Oke, pastikan di belakang jok ada kunci roda, dongkrak, dan stick. Oke, seperti ini. Di sini dilengkapi dengan jack, stick jack, terus segitiga tanda bahaya. Nah, ini segitiga tanda bahaya ini harus ada ya di unit ya, wajib ini. Nah, setelah itu yang pastinya kunci roda. Setelah ini sudah memang lengkap, oke. Selanjutnya kita tutup kembali, kita lanjut ke indikator. Kali ini kita akan pengecekan indikator pada dashboard mobil cold diesel. Jadi seperti ini, cukup kita on-kan dulu terlebih dahulu bahwa semuanya nyala dan berfungsi dengan baik. Setelah itu jangan lupa sebelum menyalakan, yang paling pertama adalah pengecekan oil atau minyak rem atau minyak kopling yang terletak di sebelah kanan kita nih. Ini caranya tinggal dibuka saja. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa melihat untuk pengecekan oil levelnya, kita bisa lihat dari sini. Kita bisa intip. Nah, ini ada low sama up. Kondisi harus di up dan kondisi oil atau minyak rem ini harus benar-benar bersih. Jadi untuk meningkatkan kestabilan pada waktu pengereman dan saat menginjak pedal kopling. Langkah selanjutnya kali ini, sebelum kita menyalakan engine, terlebih dahulu kita pastikan bahwa lampu-lampu kita hidup ya dengan baik. Lampu depan, lampu belakang, lampu mundur, lampu sen, lampu hazard, dan lampu fog lamp. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ini adalah tombol hazard ya. Jadi sebelum kita jalan, kita hidupin mesin. Jadi kita alangkah baiknya kita memeriksa lampu-lampu juga seperti itu. Nah, pertama bisa kita on-kan seperti ini, lalu kita hidupkan semuanya. Untuk lampu hazard, lampu kota, lampu headlamp, lampu mundur bisa kita cek. Jadi langsung saja. Biar kita biasanya kalau supir kan kecapean tuh kalau ngecek sendirian. Jadi posisi engine mati tapi kontak on kita kasih nyala semua. Lalu kita cek dari depan. Oke. Setelah kita melakukan P2H di dalam kabin, kita akan mengecek bagian lampu-lampu. Pastikan lampu utama kita nyala. Ini lampu headlamp ya, nyala. Ini lampu hazard dipastikan nyala kanan kiri depan belakang, dan lampu fog lamp. Setelah semuanya sudah kita cek, lalu kita cek yang bagian belakang, karena yang bagian belakang ini kan kita tidak tahu nih. Ayo kita cek. Jadi seperti ini penampakan dari belakang untuk lampu untuk cold diesel. Jadi pastikan lampu mundur, lampu rem, lampu kota, dan lampu sen atau hazard itu pastikan hidup. Oke? Kalau sudah hidup berarti kendaraan Anda siap dioperasikan. Oke, kita lanjut ke kabin untuk kita kasih hidup engine-nya. Setelah kita melakukan P2H pada unit, selanjutnya kita akan mengoperasikan unit ini. Tapi dengan catatan kita harus selalu safety, mematuhi peraturan di jalanan atau lalu lintas, peraturan lalu lintas untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Oke, setelah kita melakukan P2H yang tadi yang saya jelaskan, kita sudah pastikan unit kita udah ready dan siap beroperasi dan siap mengaspal. Oke, kita kasih hidup nih kali ini. Jangan lupa dicek dulu untuk handle persnelnya, apakah dia di kondisi netral atau posisi masuk gigi ya. Jadi kita posisi netral. Oke, setelah itu langsung saja kita start. Nah, sambil kita tunggu seperti ini, untuk sirkulasi di olinya kita bisa untuk melakukan pengecekan yang selanjutnya bisa kita cek klakson. Oke, klakson oke. Wiper kita tes. Wiper harus bermain seperti ini. Oke, ini normal ya. Jika ada debu, tinggal kita kasih air. Oke, seperti ini. Oke. Jadi seperti itu ya untuk pengecekan P2H untuk para konsumen dan driver. Ini sangat mudah, sangat simpel. Jadi jangan sampai
disepelekan. Oke, sahabat Fusomania, tadi saya sudah menjelaskan sedikit banyaknya tentang P2H pada unit kita. Jadi untuk mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin untuk pengecekan yang lebih detail lagi, ini karena ini versinya untuk mempermudah driver saja ya. Kalau saya mengikuti prosedur yang ada, mungkin sampai 2 jam baru selesai untuk P2H seperti itu. Jadi kita P2H kita ambil yang memang sesimpel mungkin dan itu yang paling penting kita ambil. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi untuk para driver dan konsumen khususnya Mitsubishi. Terima kasih.